Hai teman-teman Lunar, apa kabar semuanya? Boleh di chat dong, boleh di chat. Sudah siap belum sih 1 jam ke depan bareng sama saya nih? Coba chat siap gitu. Coba saya mau lihat apakah ini joki-joki ya. Saya mau pastikan ini ada jiwa, raga, dan aliran darah nih ada di depan um, gadgetnya semua. Oke, siap, siap, siap. Oke, good. Kalau gitu saya bisa lanjutkan. Jadi selama 1 jam ke depan nih, bareng sama saya, Syahrul, saya akan cerita sedikit soal retail. Salah satu industri yang mungkin teman-teman belum banyak mendengar atau belum tahu betul dalam apa gitu ya. Dan mungkin bisa jadi salah satu pilihan karir buat teman-teman semua gitu. Kalau kalau selama ini mungkin dengarnya tentang startup, dengarnya tentang oil and gas, manufacture, FMCG ya. Nah, retail itu adalah salah satu industri yang juga besar di Indonesia, yang impact-nya juga besar, yang sayang banget kalau teman-teman nggak kenal gitu ya. Gitu. Nah, oke, aku lanjutkan dulu. Boleh next slide? Sebelum ke sana, aku kenalan dulu nih sama teman-teman ya. Kenapa sih kok teman-teman ya? Karena aku juga baru lulus ya, baru lulus kuliah. Boleh next? Baru lulus kuliah 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu lulus dari Universitas Indonesia, psikologi. Sejak lulus sampai sekarang aku adalah penganut setia retail ya. Jadi tidak pernah murtad dari dunia retail, terus di dunia retail. Jadi sudah secinta itu dan ternyata memang seluas itu opportunity-nya, seluas itu kesempatannya ya, dan rasanya kalau ada kesempatan yang terbuka lebar, selebar ini disia-siakan atau kita nggak tahu, sayang banget gitu ya. Jadi please banget siang ini teman-teman open mind dulu. Ada satu industri yang mungkin teman-teman selama ini belum kenal, yang bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman berkarir gitu. Nah, sekarang sebelum masuk, kalau dengar kata retail gitu ya, boleh di chat ya. Kalau dengar kata retail itu yang pertama kali pop up atau pertama kali tergambar jelas di pikiran teman-teman apa? Boleh di chat. Ayo. Kalau dengar kata retail itu di kepala teman-teman distributor barang, very good, Nawang. Apalagi? Kalau dengar kata retail itu apa sih yang pertama kali keluar di kepala teman-teman? Indomaret, good, very good. Mall, Ecer, yes. Terus apa lagi? Mall, Ecer, supply chain, ya, supply chain, good. Apalagi? Ayo, minimarket, yes, minimarket termasuk pemasaran, oke, masuk retail. Apalagi? 5 lagi, aku masih nungguin 5 lagi. Baru aku lanjut. Ayo. Jualan barang, yes. Apalagi? Kalau dengar kata retail itu pertama kali yang keluar atau tergambar atau terbayang gitu ya di Shopee ya. Shopee ya. Nanti aku jelasin apakah Shopee masuk retail atau enggak. Jualan satuan, warehouse, yes. Oke, very good. Thank you so much buat responsnya. Sedikit ya, kalau aku ngomongin retail itu paling gampang bisa didefinisikan sebagai industri yang mengantarkan barang gitu ya sampai ke tangan customer, sampai ke tangan end user. Itu retail. Jadi dari manufacturer kita ambil, ya bisa grosiran atau bisa satuan, lalu kita tampilkan di suatu tempat, di toko bisa, di online shop bisa gitu ya, supaya end user atau end customer itu tertarik. Itu dunia retail. Ya. Jadi kita sangat bergantung sama customer. Customer pengen apa, itu yang kita hadirkan. Customer pengennya seperti apa, warna apa, itu yang kita hadirkan. Jadi dunia kita, dunia retail itu berputar sekitar customer. Betul-betul kita cari tahu customer ini maunya apa sih, lagi pengen barang apa sih, terus pengennya warna apa sih gitu. Contoh, sefokus apa kita sama customer ya. Ini kan sudah mau Xinjia ya, sudah mau Chinese New Year. Nah, orang retail pasti tahu kalau sudah mau Chinese New Year, barang-barang apa yang dikeluarin? Coba aku tes nih ya, tes dasar retail nih. Barang-barang apa yang keluar di toko ya
warna boleh, bentuknya boleh, yang keluar di toko menjelang tahun baru Cina. Ayo, barang-barang warna apa yang sering keluar? Baju merah, merah semua. Yes, betul. Betul ya. Jadi kita nggak mungkin ngeluarin baju hijau, ngapain? Nggak akan jualan gitu. Itu retail. Itu mindset orang-orang retail. Kita mau tahun baru Cina ngeluarin baju hitam, nggak mungkin kejual. Ya jadi merah, mau merahnya cuma sedikit, mau merahnya banyak, mau merah semua. Tapi yang pasti ada hal-hal yang berbau Chinese New Year. Karena apa? Karena customer-nya sedang mencari barang-barang atau segala pernak-pernik yang berbau Chinese New Year. Ya, jadi itu mindset-nya orang retail itu seperti itu. Semua berputar sekitar customers. Itu kalau barangnya. Kalau misalnya cara penjualannya, waktu COVID, ya, waktu COVID mall-mall tutup. Artinya apa? Customer nggak mau jalan-jalan ke mall karena takut. Akhirnya apa? Orang retail, kita sebagai orang retail harus punya cara baru untuk jualan. Bisa jadi WhatsApp ya, chat and buy, atau kita perkuat di online shop, atau misalnya buka tapi dengan prokes yang ketat ya, protokol kesehatan yang ketat gitu. Karena kita tahu apa yang menjadi concern-nya customer. Jadi sebergantung itu ya, sedemanding itu kita sama customer. Customer maunya apa kita hadirkan deh. Customer pengennya apa coba kita fasilitasi. Itu dunia retail. Bagus ya. Jadi tadi ada supply chain, warehouse, pemasaran itu retail semua. Intinya apa? Intinya usaha retail adalah industri yang menghadirkan barang-barang dari manufacturer sampai ke tangan end user. Ya, makanya sebagai perusahaan kita harus tahu nih end user ini maunya apa gitu. Tadi misalnya warna merah karena menjelang Chinese New Year. Gitu ya. Oke. Next boleh. Nah, sebelum aku ke sana ada 3 hal nih yang ini yang mau aku share. Yang pertama adalah retail industry reality Indonesia. Mungkin teman-teman jarang dengar dunia retail itu seperti apa, sebesar apa, terus lika-likunya gitu, serba-serbinya mungkin belum tahu. Jadi aku akan share sedikit soal itu. Lalu yang kedua, kalau itu dunia retail di Indonesia, gambaran besarnya, lalu aku tarik, kalau di era Jaya itu seperti apa? Ya, lalu nanti di akhir, aku akan kasih tahu supaya teman-teman bisa, kalau misalnya udah terbuka nih pikiran, oh iya kayaknya retail seru nih, mungkin cocok buat aku gitu ya. Nah, aku akan share beberapa karakter atau personality yang teman-teman perlu persiapkan supaya bisa sukses di dunia retail gitu ya. Jadi retail secara keseluruhan di Indonesia seperti apa, lalu bekerja di dunia retail itu karakternya seperti apa, lalu kita tarik ke belakang mumpung teman-teman masih ada baru lulus ya atau misalnya masih di kampus, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, apa aja yang perlu disiapkan itu aku akan share. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Next. Yang pertama aku akan share soal retail di Indonesia. Ya, di Indonesia itu ada 3,61 toko. 3,61 juta toko. Kebayang ya. Jadi dari mulai di pasar itu retail tradisional sampai di mall itu retail modern. Itu semua menghadirkan barang dari manufacturer ke tangan end user. Ya, bayangkan kalau dunia retail itu nggak ada. Kalau industri retail nggak ada, apa yang terjadi? Banyak toko kosong ya. Kalau toko kosong akan berubah menjadi mixu ya. Terus berikutnya, nomor 2, Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dalam Global Retail Development Index. Jadi ternyata yang bikin Indonesia kuat itu salah satunya juga adalah industri retail, teman-teman. Kenapa? Soalnya ketika misalnya kita jajan nih, kita beli misalnya di pasar lah atau di minimarket gitu, kita beli sesuatu. Atau di toko kelontong lah, di warung ya, di warung depan gitu, kita beli nasi pecel. Nasi pecel itu kan ketika kita beli nasi pecel, artinya kita memberikan pemasukan kepada penjual nasi pecel. Penjual nasi pecel juga akan beli sesuatu lagi, betul nggak? Butuh baju, butuh beras, butuh apa, dia akan beli lagi. Terus gitu ya. Jadi ketika dunia retail itu berkembang,
banyak orang yang jajan, uangnya mengalir, gitu ya, akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Beda sama kalau uang itu disimpan-simpan orang-orang. Nggak mau jajan gitu ya. Nggak mau jajan, terlalu baik disimpan. Uang yang bergulir itu sedikit gitu ya, akan mempengaruhi makroekonomi Indonesia. Ya, gitu. Dan di tahun 2016, ini data yang paling update, aku belum dapat data yang terbaru ya, tapi menyumbang 15% total PDB di Indonesia. Dan 22,4 juta kerja non-pertanian. Gila ya. Kalau misalnya nggak ada dunia retail, kebayang nggak? Ada 22,4 juta rakyat Indonesia yang nganggur. Jadi ini salah satu industri yang kalau bahasa zaman dulunya padat karya ya. Memang industri yang membutuhkan banyak sekali orang, menyerap banyak sekali tenaga kerja, dan menyumbang PDB yang sangat besar. Nah, sayangnya teman-teman, nggak banyak yang tahu dunia retail. Nggak banyak yang tahu kesempatan di dunia retail tuh terbuka lebar. Nggak banyak yang tahu bahwa kalau saya nggak kuliah retail, which is di Indonesia mungkin masih sedikit ya, jurusan retail management, bisa nggak sih saya kerja di dunia retail gitu ya? Jawabannya bisa. Ya, nanti aku akan jelasin. Ini masih tentang dunia retail ya. Yang terakhir adalah retail menjadi indikator utama untuk melihat bagaimana leading indikator makro berjalan. Ketika dunia retail berkembang, itu artinya orang-orang suka jajan. Artinya apa? Ekonomi itu bergerak. Ya. Karena apa? Karena orang tuh nggak ngikipin uangnya. Kalau ngikipin uangnya kan uangnya kemana-mana. Tapi kalau jajan, kita jajan 1.000 aja, jajan 5.000 aja. 5.000 itu akan dijajanin lagi sama penjualnya ke tempat lain. Akan dijajanin lagi. Jadi ekonomi itu berputar. Makanya Presiden Indonesia, Pak Jokowi gitu ya, beliau sangat mendukung dunia retail. Sangat mendukung Indonesia itu lebih bukan konsumtif ya. Kalau konsumtif sangat negatif ya. Bergulir gitu ekonominya. Jadi jangan tahan-tahan diri kalau mau jajan, itu intinya gitu. Ya. Itu kebayang ya bahwa industrinya masih sangat besar, peluangnya masih sangat besar, tapi orangnya masih sangat sedikit karena nggak ada jurusan retail management. Saya nggak tahu di UNER ada apa nggak, tapi baru minor biasanya. Jurusannya manajemen terus retailnya hanya minor gitu. Ya. Oh iya, teman-teman kalau mau nanya atau mau menyatakan sesuatu juga boleh langsung di chat, nanti aku coba cek di akhir acara, aku coba jawab ya. Oke, next. Seperti itu ya. Jadi sayang banget nih kalau misalnya ada dunia industri yang sebesar ini, peluangnya sebesar itu, ya, seluas itu, dan istilahnya belum sikut-sikutan gitu ya. Belum sikut-sikutan, sayang banget kalau ini disia-siakan. Terus gimana risknya Mas Syahrul? Selama COVID kemarin kan mal-mal tutup, apa nggak rugi? Ya, tuh ya. Pertanyaannya pasti seperti itu. Waktu kita COVID memang itu kaget ya. Kita dunia retail kaget karena biasa mal-mal biasa buka, biasa operate seperti biasa, tiba-tiba kita diharuskan tutup. Di beberapa daerah masih boleh buka dengan jam-jam tertentu, tapi di beberapa daerah itu benar-benar harus ditutup total. Nah, uniknya dunia retail, customer itu masih ada. Customer masih butuh makan, customer masih pengen jajan, tinggal gimana caranya. Kalau biasa kita ketemuan sama customer itu di mall, ini kita harus milih cara lain nih. Ketemuan di mana ya? Oh, ketemu di online shop. Ketemu di WhatsApp, di chat and buy. Ketemu di TikTok shop misalnya. Ya. Mallnya aja yang pindah, tapi kegiatan jual beli itu masih tetap ada. Beberapa orang memutuskan untuk nggak jajan dulu ya during COVID gitu. Sehingga apa? Ketika dibuka kerannya, ketika kita sudah buka lagi, ya penjualannya baik lagi, justru malah meningkat gitu. Itu nomor satu, boleh dilihat. Keyakinan konsumen dalam belanja kembali meninggi, sektor retail yang terdampak parah selama 2 tahun belakangan akan kembali bergairah. Paling tidak pertumbuhannya sekitar 4%.
pada 2022. Dan ternyata kuartal 2 tumbuh 15%. Ya. Artinya daya beli orang Indonesia nggak turun. Nggak terpengaruh. Dan demand itu masih tinggi. Dan justru kegiatan inilah yang membuat ekonomi Indonesia ketika COVID itu tidak terlalu terdampak seperti negara-negara lain. Karena apa? Karena kita masih jajan. Waktu itu ingat banget deh, Presiden Jokowi selalu mengingatkan, ayo tetap jajan ya. Meskipun COVID, meskipun sulit, gitu ya, tetap jajan sesedikit apapun. Supaya apa? Supaya uang itu mengalir ya, bergulir gitu. Ekonomi itu berputar. Nah, kalau ekonomi berputar itu secara makro akan menyehatkan ya ekonomi Indonesia. Sehingga ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2022 itu tumbuh sebesar 5,72%. Mengalahkan Cina dan juga Amerika Serikat. Bahkan during COVID gitu ya, kemarin tuh ada yang beli rumah ya, ada yang beli mobil. Karena apa? Karena suku bunga kredit juga diturunkan sama pemerintah. Supaya apa? Supaya kalian jangan nabung. Jangan nabung dulu. Ini negara butuh kegiatan ekonomi berputar. Makanya suku bunga kredit diturunkan. Ayo, yang mau kredit, yang mau beli mobil, yang mau beli rumah, ayo kredit. Supaya ekonomi berputar. Gitu. Itu kalau aku boleh cerita soal retail. Jadi ke depannya akan masih sangat banyak peluang, akan masih banyak potensi yang terbuka lebar, sehingga apa? Kita butuh banyak banget orang dan butuh banyak banget orang-orang cerdas gitu ya, yang mau ikut serta pindah agama retail dan ikut mengembangkan dunia retail di Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi, yang kata orang 2023 resesi gitu ya, kita yakin kalau misalnya dunia retail itu tetap ada, tetap berkembang dengan kegiatan jajan yang tetap ada ya, mau jajan sekecil apapun, itu akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro di Indonesia. Next. Gitu. Yuk, boleh sambil yang mau tanya, boleh tanya. Yang mau menyatakan juga boleh menyatakan ya. Coba aku chat. Belum ada pertanyaan, oke, nggak apa-apa, aku lanjut dulu. Terus rasanya kerja di retail itu seperti apa? Coba. Next. Saya sih dari lulus 12 tahun yang lalu langsung di retail ya, dan betah. Jadi semoga saya bisa menularkan nih kebetahan saya selama 12 tahun ini kepada teman-teman semua. Dunia retail itu ya, dunia retail itu memang penuh dengan apa ya, kompetisi dan tren. Hari ini customer pengennya jaket Jokowi, ya, minggu depan udah ganti mukena siapa namanya artis, mukena Mulan Jamila misalnya kita ya. Tren itu memang sering berganti, makanya retailer itu harus bisa baca tren dan harus selalu cope sama tren ya. Kira-kira trennya akan berubah kemana? Kira-kira akan seperti apa ke depannya, itu kita harus selalu bisa meramal gitu ya. Yang pertama, dunia retail itu harus kreatif. Kreatif itu artinya apa? Artinya kalau misalnya jalan A ketutup, ya kita muter, cari jalan B. Ada jalan sampai Z. Kalau Z ketutup, ada A1, A2, A3, sampai berjuta-juta. Jadi kita nggak kehabisan jalan. Ya, nggak kehabisan cara dan nggak kehabisan jalan. Selama kita fokus sama customer, selama kita cari tahu customer maunya apa, dan cara memenuhinya, itu kita harus kreatif. Ya. Lalu yang kedua, dunia retail itu juga agile. Agile itu artinya apa? Coba cek, aku cek dulu. Agile pernah dengar nggak teman-teman? Coba di chat dulu. Agile artinya apa sih?
Coba, masih ada nggak di sini? Agile, agility. Pernah dengar nggak? Belum ada yang chat aku nih. Ayo cepat. Agile, dinamis, lincah, gesit. Very good, Muzaki ya. Ayo, apalagi? Agile. Baru 3. Minimal 10. Kepus. Dinamis, lincah, gesit. Ayo, tangkas. Oke. Apalagi? Cepat sesuai tuntutan Muhammad Lutfil. Very good. 2 lagi. Agile, agility. Satset, nah ini dia. Satset, Lutfi Nur Hidayah. Ini punya hadiah nggak sih kita? Aku pengen ngasih hadiah ini buat Lutfi Nur Hidayah ya. Satset, bener banget ya. Jadi di dunia retail itu memang harus satset. Kalau nggak satset gini, misalnya nih, pernah kan dulu jaket Jokowi, ya bomber jacket, ya jaket warna hijau, itu kan bom. Semua orang pakai jaket itu, ya. Tiba-tiba keluar minggu depannya udah nggak ada lagi tuh. Jokowi udah nggak pakai itu, ya. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, kita harus cepet banget nih mengganti strategi. Udah nggak bisa jualan jaket Jokowi, harus jualan mukena sekarang, gitu. Atau jualan apa? Jadi berubah lagi, ya. Harus selincah itu, harus setangkas itu, harus sedinamis itu, sesatset itu. Karena apa? Karena BM-nya customer itu juga cepet banget berubahnya. Hari ini pengen warna merah, minggu depan tiba-tiba udah viral yang lain lagi. Misalnya lato, sekarang coba siapa yang nggak tahu lato ya. Bisa jadi kalau kita baru order sekarang nih, baru mau apa? Coba kita hadirkan lato lah. Kita jualan lato. Barangnya baru datang minggu depan, bisa jadi minggu depan udah beda lagi, udah bukan lato. Kurang satset. Ya. Kalau kurang satset pasti rugi. Gitu. Jadi timingnya harus pas dan harus lincah ya, harus gesit gitu. Bisa jadi peraturan berubah ya. Dan harus siap. Harus siap dengan perubahan, itu agility. Siap dengan perubahan. Bukan cuma siap tapi juga take action. Ketika itu berubah, oh ya wes saya ikutin. Gitu ya, satset. Terus karena retail itu industri yang kompleks ya. Kenapa kompleks? Karena harus melibatkan warehouse, supply chain, apa namanya, distribusi, ya, sampai akhirnya nyampe di toko itu kompleks banget, nggak sesimpel, oh Mas Syahrul aku mau sepatu itu tolong taruh di toko, nggak sesimpel itu. Ada hitung-hitungannya, ada kenapa kok sepatu itu ditaruh di atas, kenapa ditaruh di bawah, kenapa dia taruh di atas meja, kenapa harus ada lampu di atasnya, itu semua ada hitung-hitungannya. Ya, di dunia retail kita menghitung itu semua supaya kita dapat hasil yang maksimal. Ya, makanya dibutuhkan fast decision making. Fun fact, teman-teman. Era Jaya, aku belum nanya ya. Teman-teman, aku mau nanya dulu. Apa yang teman-teman tahu dari Era Jaya? Ini ada brand-brand di sini nih, ya. Coba di chat dulu. Satu brand yang teman-teman pernah lihat di mall atau pernah lihat di jalan. Brandnya Era Jaya. Coba di chat. 1, 2, 3. Yuk. Erafone. Oh, pernah lihat. Ica Nur Imami pernah lihat Erafone. iBox. Aisyah, very good. Erafone. Erafone apalagi? Ini banyak nih. Ada contekan ternyata ya. Saya salah ngasih kuis. Bukan. Di Gmail belum ya. Belum kita beli ya. Erafone ya. Oke, Erafone. Ya. Kita punya 1.000 toko, 1.000 lebih toko di seluruh Indonesia. Apakah, pertanyaannya ya, apakah setiap hari ada orang pusat yang standby di toko? Coba, aku pengen tahu bayangan teman-teman. Kita kan punya 1.000 plus toko ya, ada 1.200-an toko di seluruh Indonesia. Apakah pengawasan itu dilakukan setiap hari? Coba.
Aku pengen tahu di bayangan teman-teman kayak gimana sih? Misalnya toko kita yang ada di Manado gitu ya, atau ada di Purwakarta, atau ada di mana Kediri gitu ya. Apakah toko kita yang di Kediri itu selalu diawasi sama orang yang ada di Jakarta? Coba, apakah kebayang? Tidak kebayang? Hmm? Enggak ya. Jadi retail itu memang kita memberikan authority atau empower, kepercayaan kepada teman-teman kita yang ada di regional masing-masing. Ya. Bayangin kalau orang pusat di Jakarta ngawasin satu-satu toko kita yang ada di seluruh Indonesia, ada 1.200. Apa yang terjadi? Nggak bisa cepat keputusan itu. Ya, apa-apa keputusan harus ke Jakarta dulu. Wah, lama birokrasinya. Enggak. Ya, kita serahkan namanya otoritas ya. Kita serahkan keputusan itu kepada regional masing-masing, store manager masing-masing, territory head masing-masing gitu ya. Sehingga nggak butuh waktu lama. Karena apa? Karena tadi kalau kita kelamaan ngambil keputusan kurang satset ya, kalau kata Lutfi tadi, yang ada kita udah ketinggalan zaman ya. Makanya 3 hal itu: kreatif, agility, dan fast decision making. Loh, kalau terlalu fast decision making-nya, apakah nggak takut salah, Mas Syahrul? Mengambil keputusan lebih baik daripada tidak mengambil keputusan. Mengambil keputusan yang salah, yang mungkin salah, masih lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Jadi, untuk teman-teman, kebayang ya, wah saya ini kreatif nggak ya? Coba direfleksikan ke dalam diri masing-masing ya. Saya ini cukup kreatif atau tidak, agility atau kurang ya. Terus saya ini orangnya kalau misalnya ditanya mau makan apa, masih jawab terserah apa enggak? Apa udah kebayang kalau ditanya ya mau makan apa, masih jawab terserah, artinya kurang fast di decision making-nya ya. Terus kalau misalnya ada jalan ditutup, terus wah nyerah udahlah, nggak usah ngampus lah, sudah tinggal di kosan aja, jalannya ketutup, artinya kurang kreatif ya. Kalau misalnya kurang satset, artinya masih kurang agility. Nah, sebetulnya 3 hal ini nggak hanya di retail, di industri manapun dibutuhkan, tapi di retail 3 hal inilah yang teman-teman atau employee ya, atau teman-teman yang sudah mulai tertarik dengan retail itu harus mengembangkan 3 hal ini. Kreativitas, agility, artinya kalau hari ini kerjaannya apa, besok harus mengerjakan apa, atau hari ini biasa duduk, besok kerjanya harus sambil jalan, itu harus bisa cepat menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan dengan cepat. Ya. Kita hari ini ada 15.000 employee, dan di tahun 2023 kita berencana merekrut sekitar 6.000 karyawan baru. Karena kita akan buka another 500 toko, itu artinya butuh 500 store manager, itu artinya butuh di atasnya store manager ada apa? Region head ya. Di atasnya region head ada business head, di atasnya terus. Jadi kita butuh banyak sekali orang, dan aku berharap salah satu dari teman-teman yang hadir pada siang hari ini bisa jadi my partner di Era Jaya. Ya, yang terakhir yang harus teman-teman kembangkan ya, supaya bisa punya 3 hal ini ya, strong di 3 hal ini, dan nantinya bisa sukses sebagai retailer. Ini sebetulnya ada juga, next boleh. Ini sebetulnya yang sudah diyakini oleh Era Jaya, ya boleh next. Langsung dikeluarin aja semuanya. Ya, yang pertama adalah inovasi. Kalau teman-teman gemes lihat sebuah proses ya, kenapa sih prosesnya kok gitu? Kenapa nggak gini? Nah, itu inovasi. Itu teman-teman berarti punya kritis ya, punya apa? Critical thinking, mempertanyakan. Padahal bisa begini, padahal bisa begitu. Jangan didiamkan, dilatih lagi.
latihnya gimana Mas Syahrul? Caranya kalau misalnya gemes nih misalnya, kenapa sih dari A, B kok ke C? Kenapa nggak dari A, B ke D? Turunkan jadi plan. Supaya teman-teman bukan cuma berinovasi, bukan cuma beride, tapi juga strategik. Ya, punya strategic thinking. Berpikir itu strategis. Berpikir itu ada runutannya. Nggak tiba-tiba, oh solusinya berarti kita bakar. Gitu. Oh nggak bisa. Kenapa dibakar harus tahu jelas, harus jelas flow berpikir ya, cara berpikirnya harus runut, harus sesuai antara sumber masalah dan propose solution, itu harus nyambung, ya. Terus creative agility itu juga bagian dari inovasi. Jadi kalau di Era Jaya kita ada setiap tahun yang mengadakan Innovation Award. Jadi teman-teman diminta untuk justru didengar ya, kalau misalnya punya ide, entah bisnis proses, entah cara jualan, entah cara kita cost saving gitu ya, kalau punya ide, sok mangga di-share. Itu dilombakan, nanti yang menang bisa dapat hadiah. Gitu. Ya, itu cara kita mengembangkan inovasi. Terus leadership. Nah, leadership ini sebagai sebagai rahasia nih ya, teman-teman ya. Leadership itu memang harus dilatih dari mulai memimpin diri sendiri. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, teman-teman bisa memimpin orang lain. Kalau sudah bisa memimpin orang lain, teman-teman bisa memimpin organisasi untuk bergerak maju. Ya. Jadi memimpin diri sendiri contohnya apa? Contohnya kalau ada kuliah jam 8, ya harus jam 8 ada di ruang kelas, bertanggung jawab terhadap tasnya atau tugas-tugasnya sendiri, dikerjakan, itu baru bisa memimpin diri sendiri. Apakah Asharul Fityan tidak malas waktu kuliah? Oh, ada dong. Namanya juga dari SMA ke kuliah ya. Pasti ada double-nya, pasti ada nakalnya gitu. Pasti ada kalanya kita lost ya. Suka-sukalah, malas, ya udah nggak usah kuliah. Tapi kalau kita bisa memimpin diri sendiri, paling tidak, ayo Syahrul, jam 8 kamu kuliah, berarti jam 8 kurang 15 kamu sudah duduk manis di dalam ruang kelas. Itu cara kita memimpin diri sendiri. Kalau kita belum bisa seperti itu, nggak akan kita bisa memimpin orang lain. Ya, that's leadership yang di dalamnya termasuk developing others, mengembangkan orang lain. Jadi kalau aku sekarang punya 4 tim gitu ya, aku udah mulai mikirin nih, in the next 2 years ya, tim aku nggak boleh di tempat yang sama, harus sudah mulai leveling up, harus sudah promote, supaya dia bisa bantuin aku mengembangkan divisiku dan departemenku. Artinya apa? Artinya dalam 2 tahun ini ya nggak boleh diem-diem aja. Selain mereka mengerjakan pekerjaannya, mereka juga harus mengembangkan dirinya, mempersiapkan untuk next level di karirnya. Gitu. Terus leadership termasuk leading others ya. Terus juga strategic leadership. Yang ketiga, service excellence. Seberapa besar kita pengen membantu orang lain. Ini harusnya ya, ini mah latihan jadi manusia biasa, tuh, yang suka membantu orang lain, yang nggak bisa lihat orang lain susah, ya, yang nggak egois lah ya, nggak egois artinya nggak jalan tuh pakai kacamata kuda terus nggak lihat kiri kanan, enggak, tapi justru berusaha ngeliat kiri kanan, berusaha nyari kesempatan gitu ya, siapa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku bantu, dan gimana aku bisa membantu mereka. That's service excellence. Dalamnya ada achievement oriented ya, keinginan untuk achieve sesuatu, keinginan untuk meraih sesuatu ya. Jadi jalan itu ada tujuannya, nggak jalan ngalor ngidul ya, ngalor ngidul kak jelas juntrungannya gitu ya, nggak. Tapi ada orientasi achievement, ada ingin menggapai sesuatu. Terus service excellence itu juga tidak bisa dilakukan sendiri. Banyak banget usaha-usaha, kalau misalnya teman-teman ke toko, ke mall gitu ya, kok
servisnya jelek banget sih? Bisa jadi bukan orangnya yang nggak punya customer service yang bagus. Mungkin dia punya, tapi dia frustasi karena apa? Karena dia tidak disupport oleh orang-orang lain yang juga punya customer service yang bagus atau service excellence. Jadi service excellence hanya bisa terjadi kalau kita saling membantu ya, teamwork. Nggak egois ya dengan kerjaan masing-masing. Ya ini kerjaanmu yang itu ya kerjakanlah. Ya. Nggak. Tapi justru sini aku bantu, aku aja rebutan kerjaan itu akhirnya bisa service excellence. Dan quality oriented, nggak seadanya, ya. Bener-bener pengen customer itu puas, bener-bener pengen customer itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan bener-bener pengen customer itu pulang dengan senyuman, gitu ya. Pulang itu nggak dengan pikiran. Jadi itu service excellence. As simple as kalau ada temennya ngejatuhin bolpen gitu ya, plung, kita kok refleks ngambilin ya, kok refleks ngebersihin ya, kok refleks ngambilin yang baru ya, itu jiwa servisnya ada. Nah, kalau sudah ada itu bagus, dikembangkan lagi. Terus yang keempat ada digital, teknologi savvy. Zaman sekarang mau teman-teman kerja dimanapun ya, kerja dimanapun, jadi apapun, berkarir di industri manapun, harus digital sih, harus teknologi savvy, harus paham lah paling enggak. Walaupun nggak advance ya dalam penggunaannya, paling nggak paham ini apps apa, gunanya apa, bagaimana apps ini bisa membantu keseharian kita, itu harus tahu. Paling tidak itu dulu. Baru nanti kalau memang dibutuhkan, ya kita bisa belajar lebih dalam lagi. Ya. Yang terakhir, agility. Harus satset teman-teman yang sekarang masih terlalu banyak berpikir, terlalu mempertimbangkan banyak hal gitu kan, ada orang-orang yang pergi aja dulu, masalah nanti ya gimana nanti gitu. Ada orang yang harus persiapan dulu, banyak sekali persiapan sehingga nggak berangkat. Ya ada dua jenis orang di dunia ini. Nah, teman-teman termasuk yang mana? Dilihat lagi, ditanyakan lagi ke hati nuraninya gitu ya. Apakah termasuk yang satset atau yang banyak pertimbangan? Nah, kalau sekarang masih banyak pertimbangan, dilatih lagi cepet-cepet mutusin, ambil keputusan. Ya, A, B, C, yang mana yang mau saya ambil? Semua pasti ada resikonya, tinggal bagaimana kita siap menghadapi resiko dari masing-masing option atau masing-masing pilihan. Gitu. Itu aja sih dari aku, teman-teman. Jadi, memperkenalkan dunia retail, seberapa impact dunia retail gitu ya, ternyata masih besar dan masih sedikit orang yang paham dunia retail, sehingga aku yakin ini adalah peluang besar untuk teman-teman yang masih bingung, masih mempertimbangkan banyak hal, sok mangga dipertimbangkan untuk masuk ke industri ini. Karena industri ini peluangnya sangat besar, impact-nya sangat besar, didukung penuh oleh pemerintah, belum ada layoff-layoffan, ya seperti industri sebelah, nggak ada nggak ada layoff-layoffan. Even waktu COVID kita nggak ada layoff ya, kita cuma ada beberapa penyesuaian tapi nggak ada layoff. Mungkin penjualan menurun tapi nggak minus ya, karena semua orang masih butuh gitu ya. Dan impactful, kita membawa barang-barang yang selama ini mungkin teman-teman repot gitu ya. Bayangin kalau nggak ada dunia retail, teman-teman masih harus ke hutan loh nyari kayu. Teman-teman masih harus ke mana? Ke pabrik di Sidoarjo kalau misalnya mau beli kerupuk, mau beli apa, itu masih harus ke sana. Tapi dengan dunia retail kita membawakan sesuatu ke tangannya end customer. Ya, jadi kayak kita membantu orang lain untuk menjalankan hidupnya gitu. So, selain memang kita bekerja untuk diri sendiri, bayangin impact-nya untuk orang lain juga kalau kita nantinya join di industri retail. Gitu sih, that's what I feel, that's what makes me stay sampai sekarang, udah 12 tahun di dunia retail, dan semoga teman-teman juga bisa mempertimbangkan gitu ya. Sekali lagi ya, ini nggak ada kuliahnya,
ya. Aku nggak tahu nih, mungkin Baratna bisa jawabnya. Ada nggak di UNER jurusan retail management ya? Tapi setahu aku di Indonesia jurusan retail management tuh masih minor. Jurusan manajemen ada, tapi biasanya retail tuh hanya beberapa mata kuliah yang menyenggol soal retail gitu ya. Sehingga saingannya masih sedikit banget, ya peluangnya masih sangat besar dan sehingga dimanapun teman-teman start itu pasti karirnya ya menjunjung melambung tinggi ya. Aku 12 tahun ya mau share sedikit ya. Aku 12 tahun di dunia retail, start dari staff dulu, sekarang alhamdulillah sudah ada di posisi yang lumayan oke ya. Aku reporting langsung ke chief chief of HR gitu, HC Human Capital. Jadi itulah kalau kita lihat peluang karir itu ya jangan yang rame, jangan semua orang ke sana gitu. Kalau itu keramaian gitu, cari yang masih sepi, yang dimana orang tuh jarang pilih gitu, justru itu adalah peluang yang besar yang teman-teman bisa manfaatkan. Gitu ya. Thank you so much teman-teman.